semoga keadaan kalian sehat selalu ya di masa pandemi ini. Nah, pada video kali ini Ibu Guru akan mengajak adik-adik sekalian untuk melakukan percobaan mengenai pesawat sederhana dan juga gaya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan pesawat sederhana itu ada 3 jenis. Yang pertama ada tuas atau pengikit, yang kedua ada bidang miring, dan yang ketiga ada katrol. Sedangkan gaya tersebut ada 6 macam gaya. Yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya magnet, yang ketiga ada gaya listrik, yang keempat ada gaya gesek, yang kelima ada gaya gravitasi, dan yang terakhir ada gaya pegas. Nah, pada video kali ini kita akan praktikum mengenai pesawat sederhana dan ke-6 jenis gaya tersebut ya. Untuk yang pertama kita akan melakukan percobaan mengenai pesawat sederhana yaitu tuas atau pengikit. Adapun alat dan bahan yang harus kalian persiapkan di rumah, yang pertama ada botol yang sudah kita isi air. Kemudian kita juga harus memiliki penggaris plastik. Di sini Ibu Guru menggunakan penggaris plastik yang 30 cm ya. Jadi kita bisa letakkan di titik 15 cm di tengah-tengah botol ini. Kemudian tak lupa kita juga menyediakan beban dan juga kuasa, di mana kuasa yang Ibu Guru gunakan yaitu 2 klip kertas, dan juga bebannya ada 2 macam, ada yang 2 klip kertas dan ada yang 7 klip kertas. Untuk yang pertama kita akan menempatkan beban di titik 13 cm dari titik tumpu ya. Kemudian kita juga letakkan titik kuasa di 13 cm dari titik tumpu. Nah, di sini bisa adik-adik lihat bahwa penggaris ini lurus, tidak miring. Jadi, apabila adik-adik ingin mengangkat suatu beban sebanyak 2 klip kertas, maka tenaga yang dibutuhkan juga 2 klip kertas. Nah, lalu bagaimana apabila beban ini ditambah? Mari kita coba. Ini ada 7 klip kertas, kita akan taruh di sini ya. Nah, ini juga titiknya sama ya, di titik 13 cm dari titik tumpu. Apabila ini Ibu Guru lepas, maka dia akan jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena tenaga yang 2 klip kertas ini tidak mampu mengangkat beban sebesar 9 klip kertas ini di titik 13 cm dari titik tumpu untuk kuasa dan juga bebannya. Nah, untuk mengangkat tersebut, di mana pesawat sederhana merupakan suatu alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, jadi ini kita masih tetap menggunakan titik kuasanya di 13 cm dari titik tumpu. Maka untuk agar penggaris ini tetap lurus, maka bebannya yang harus kita dekatkan dengan titik tumpu. Ini Ibu contohkan, kita dekatkan di titik tumpu sebesar 3 cm dari titik tumpu. Nah, ternyata penggaris ini tidak jatuh seperti tadi pada saat beban berada di 13 cm di titik tumpu. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semakin berat atau semakin besar beban yang kalian akan angkat menggunakan tuas ini dengan tenaga yang sama, kalian dapat mengakalinya dengan mendekatkan benda tersebut dengan titik tumpu, sehingga dapat memudahkan kalian untuk mengangkat beban tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari pesawat sederhana yaitu tuas. Kemudian untuk yang kedua ada pesawat sederhana yaitu bidang miring, di mana dalam praktikum bidang miring kita memerlukan 4 alat dan bahan. Yang pertama ada kotak, yang kedua ada pulpen sebagai beban, dan yang ketiga ada bidang miring. Dan juga yang keempat ada HP untuk menghitung waktunya. Nah, di sini pertama-tama kita coba dulu dengan box yang tingginya 5 cm, kemudian kita letakkan bidang miringnya. Di sini kita akan menjatuhkan pulpen ini dari titik tinggi ke titik rendah, dan kita akan menghitung waktunya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Nah, ternyata dari ketinggian 5 cm benda ini jatuh dengan kecepatan 1 detik. Bagaimana jika kita tinggikan lagi ya? Kita coba ke 10 cm. Di sini kita coba. Kita mulai ya. Nah, pada ketinggian
cm ini ternyata kecepatan benda jatuh ini lebih cepat dibandingkan yang tadi, yaitu 5 cm, dimana waktunya yaitu setengah setengah detik maksud ibu ya. Jadi pada saat tingginya 5 cm itu memerlukan waktu selama 1 detik, sedangkan jika tingginya 10 cm memerlukan waktu setengah detik saja. Dengan demikian kita dapat kesimpulannya bahwa jika kita menggunakan bidang miring dengan ketinggian yang begitu tinggi, maka kita akan mempermudah kegiatan kita dengan beban atau benda yang akan kita jatuhkan itu lebih cepat turunnya dibandingkan dengan ketinggian yang lebih rendah. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian kita telah usai untuk praktikum atau percobaan mengenai pesawat sederhana. Sekarang kita percobaan mengenai gaya-gaya. Yang pertama ada gaya otot, di mana di sini ibu guru memiliki buku. Nah, buku ini ibu guru pindahkan ke titik ini, di mana dari perpindahan buku yang di sini ke titik ini kita memerlukan tenaga atau gaya otot, di mana gaya otot ini dapat memudahkan kita untuk menggerakkan suatu benda atau memindahkan suatu benda dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya magnet, di mana gaya magnet yaitu magnet dapat menarik benda-benda tertentu, yaitu besi dan baja. Di sini Bu Guru memiliki magnet dan juga ada paku. Di sini kita coba untuk kita dekatkan magnet dengan paku ya, apa yang terjadi. Nah, ternyata paku ini menempel pada magnet. Nah, mengapa demikian? Karena paku ini kita ketahui bahwa paku merupakan salah satu jenis besi atau baja, sehingga besi atau baja ini bisa ditarik oleh magnet. Kemudian untuk gaya yang ketiga yaitu ada gaya listrik. Di sini kita membutuhkan baterai, 2 buah baterai, dan juga lampu yang sudah kita isikan kabel ya. Di sini kita susun terlebih dahulu. Kita susun baterai, kemudian untuk kabel satunya kita letakkan di bawah dan kabel yang kedua kita letakkan di atas. Kemudian kita lihat bahwa lampu ini hidup ya. Lampu ini hidup. Jadi lampu ini hidup karena adanya gaya listrik, yang mana gaya listrik adanya muatan positif dan negatif sehingga menyebabkan lampu ini hidup. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian gaya yang berikutnya yaitu gaya gesek, di mana di sini Bu Guru punya box yang begitu berat. Di sini kita dapat memindahkan box ini dari titik ini ke titik sebelahnya, begitupun sebaliknya dengan mudah. Mengapa demikian? Karena adanya gaya gesek yang memudahkan benda ini dapat berpindah tempat tanpa diangkat. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian untuk gaya yang kelima yaitu ada gaya gravitasi. Kita ketahui bahwa gaya gravitasi yaitu gaya tarik pusat bumi, di mana jika kita di bumi ini, apabila misalnya ini Bu Guru akan lemparkan pulpen ini ke atas. Nah, maka pulpen itu akan jatuh karena adanya gaya gravitasi, di mana bumi akan menarik benda tersebut sehingga benda tersebut jatuh. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk gaya yang terakhir itu ada gaya pegas. Gaya pegas ini kita dapat praktikumkan dengan karet gelang. Karet gelang, di sini kita dapat menariknya, kita dapat tarik, kemudian kita lepas. Maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, gaya pegas ini juga dapat kita lihat pada ketapel, di mana ketapel jika kita tarik kemudian kita lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, sekian adik-adik terkait praktikum mengenai pesawat sederhana dan juga gaya. Semoga kalian bisa melakukannya di rumah dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa.